Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Muhammad Juliansyah. Di sini kita akan kembali lagi bersama tutor Suka Belajar dan kita akan membahas mata pelajaran analisis pasar modal, portofolio, dan investasi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang equity market index terus juga risk and return. Langsung lanjut ke pembahasan yang pertama. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal, saham. Saham itu merupakan sebuah bukti bentuk kepemilikan atas perusahaan. Dan bagaimana bentuk kepemilikan atas perusahaan itu bisa sampai ke investor, bisa sampai ke tangan pembeli, itu jelas ada yang namanya itu proses jual beli saham atau stock trading. Jadi stock trading itu merupakan kegiatan jual beli saham perusahaan yang dilakukan melalui pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia. Dan sebenarnya tujuan dari jual beli saham itu apa? Yang pertama, manfaatnya itu bagi perusahaan. Jadi, bagi perusahaan, jual beli saham itu tuh membantu untuk mengumpulkan modal kembali ke niat perusahaan awal menjual sahamnya. Karena perusahaan itu tuh menerbitkan saham itu melalui proses IPO. Tujuannya itu untuk mendapatkan dana segar. IPO itu tuh, maaf, tadi IPO itu Initial Public Offering. Atau intinya kalau ketika perusahaan itu tersebut pertama kali atau membuka sahamnya go public itu tuh namanya tuh IPO atau Initial Public Offering. Dan tujuan itu mendapatkan dana segar dan dana itu tuh akan digunakan untuk bisa untuk ekspansi bisnis, bisa untuk pengembangan produk, riset atau penguatan operasional. Terus yang kedua, manfaat dari kegiatan jual beli saham itu yang pertama untuk portofolio diversifikasi. Jadi seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, diversifikasi itu merupakan salah satu metode untuk mengurangi risiko ketika kita ingin berinvestasi. Dan dengan banyak dan mudahnya untuk jual beli saham, kita tuh akan mudah untuk memilih opsi saham mana yang akan dibeli dan juga akan menambah persebaran dari uh, opsi investasi yang kita pilih. Jadi tujuan diversifikasi ini dicantumkan bahwa jika satu sektor mengalami penurunan, sektor lain mungkin tetap stabil atau naik sehingga portofolio tetap seimbang. Terus yang terakhir manfaat dari jual beli saham itu ya untuk profit, untuk keuntungan. Jual beli saham itu bisa menjadi sumber penghasilan bagi investor, khususnya yang ingin mengambil keuntungan melalui capital gain. Capital gain itu apa? Akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham income stock dan juga ada saham growth stock. Jadi income stock itu tuh saham dari perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen dalam jumlah besar dan stabil kepada para investornya. Contohnya apa? Contohnya Bank BCA dan juga Telkom. Sedangkan kalau misalkan saham growth stock itu tuh cenderung fokus untuk tumbuh dan berkembang sehingga tidak membagikan dividen dan lebih memilih menginvestasikan kembali laba untuk ekspansinya. Yang kedua ada saham emerging stock dan juga ada saham blue chip stock. Kalau saham emerging stock itu tuh saham yang dari perusahaan yang masih baru, kecil atau sedang berkembang. Biasanya itu belum memiliki rekam jejak panjang dalam kinerja keuangan. Berbeda dengan saham blue chip kalau misalkan saham blue chip itu tuh saham yang berasal dari perusahaan yang besar dan sudah mapan, memiliki reputasi baik dan kinerja keuangan yang solid dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada jenis saham defensive stock dan juga ada saham cyclical stock. Jadi saham defensive stock itu saham yang perusahaannya itu akan tetap stabil meskipun dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk atau sedang terjadi resesi. Berbeda dengan cyclical stock atau saham cyclical. Saham cyclical ini tuh saham dari perusahaan yang kinerjanya sangat berpengaruh oleh siklus ekonomi. Akan naik saat ekonomi tumbuh dan akan turun saat resesi. Contohnya apa? Defensive stock itu merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang, contohnya itu di bidang konsumsi dan pokoknya barang-barang primer. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun, orang-orang cenderung tetap akan membeli kebutuhan barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut merupakan barang primer. Berbeda dengan cyclical stock. Biasanya cyclical stock itu berasal dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang dan jasa tersial. Contohnya apa? Contohnya produk mewah atau mungkin barang-barang teknologi yang sebenarnya
ketika orang tidak membeli itu tuh orang-orang masih bisa bertahan. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih sistem jual beli saham itu tuh? Yang pertama itu tuh semua transaksi jual beli saham resmi dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Investor membeli saham dari perusahaan publik yang sudah terdaftar di BEI. Kemudian, investor itu tidak bisa membeli langsung saham ke BEI, tapi harus melalui perantara yang disebut dengan broker atau sekuritas. Seperti itu. Dan jual beli saham itu tuh mengikuti jam yang dikeluarkan sama BEI, yaitu pada sesi 1 dimulai dari jam 9 sampai jam 12, dan sesi 2 itu dimulai dari jam setengah 2 sampai jam 3 sore. Dan ada 3 orang yang berperan dalam kegiatan jual beli saham. Yang pertama, investor. Investor itu merupakan seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari jual beli saham melalui dividen. Jadi kalau investor itu tuh lebih ke jangka panjang karena keuntungan yang didapatkan tuh mereka lebih ke dividen. Sedangkan kalau misalkan trader itu tuh seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari jual beli saham, tapi dalam jangka pendek dan melalui capital gain. Jadi capital gain itu tuh merupakan selisih antara harga saat dibeli dengan harga saat dijual. Dan selisihnya itu yang akan menjadi keuntungan bagi si trader. Contohnya apa? Misalkan ketika seseorang membeli saham BCA di harga 7.000, kemudian harga saham itu naik 1.000 jadi 8.000. Dan ketika orang tersebut menjual 8.000, berarti kan dia mendapatkan keuntungan 1.000 dan itu merupakan capital gain dan keuntungan yang didapatkan bagi trader. Yang ketiga, broker. Broker itu tuh mereka mengambil keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi. Jadi kan tadi ketika investor ingin membeli saham di Bursa Efek Indonesia, si investor itu harus melalui broker atau sekuritas, dan setiap transaksi yang terjadi antara investor dan juga Bursa Efek Indonesia, si perantara ini tuh akan mendapatkan keuntungan. Oke. Yang selanjutnya itu ada tipe investor. Ada investor institusional, ada investor retail. Kalau misalkan investor institusional itu tuh merupakan sebuah lembaga yang besar yang mengolah uang dalam jumlah sangat besar dan berinvestasi di pasar modal secara profesional. Contohnya apa? Contohnya ada LPDP, BPKH, perusahaan asuransi, reksadana atau mandiri investasi, bank, dan juga institusi keuangan besar. Jadi kalau misalkan investor institusional itu tuh mereka bukan individu, tapi merupakan dalam bentuk organisasi atau perusahaan yang besar. Dan sama tujuan mereka juga ingin memutarkan uang yang mereka pegang supaya mendapatkan keuntungan. Dan ada satu lagi investor retail. Kalau misalkan investor retail itu tuh mereka bukan merupakan dalam sebuah organisasi atau bukan dalam perusahaan, tapi benar-benar individu yang membeli dan menjual sekuritas untuk akun pribadi mereka. Jadi investor retail itu eh, tidak bergabung dengan perusahaan atau pokoknya berdiri sendiri. Investor retail itu menjadi lebih berpengaruh berkat ketersediaan platform perdagangan online dan informasi. Karena karena perkembangan zaman juga, jadi untuk membeli saham dan juga menjual saham itu tuh lebih mudah lebih mudah untuk dilakukan oleh sendiri. Dan contoh dari investor retail itu yang pertama ada mahasiswa, karyawan, pengusaha, atau siapa saja yang ingin berinvestasi secara mandiri. Bahkan ada satu tokoh investor retail yang bahkan dijuluki sama orang-orang itu Warren Buffett di Indonesia, itu ada namanya tuh Lo Keng Hong. Beliau itu merupakan salah satu investor value di Indonesia. Kenapa? Karena keun beliau itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari si individu yang dia lakukan. Kemudian ada yang namanya tuh indeks harga saham. Jadi indeks harga saham itu adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekelompok saham di suatu pasar saham. Jadi intinya eh indeks itu gabungan. Jadi kayak gabungan dari saham-saham itu kira-kira sedang naik atau sedang turun, seperti itu intinya. Dan tujuannya itu apa? Yang pertama, mengukur kinerja pasar saham. Kira-kira pasar saham saat ini itu apakah lagi naik atau misalkan lagi turun atau bagaimana. Terus tujuannya itu bisa menjadi acuan bagi investor untuk mengevaluasi portofolio. Terus juga mewakili sektor atau kelompok saham tertentu. Misalnya
saham yang paling liquid, saham syariah, atau saham sektor teknologi. Dan indeks harga saham Indonesia utama di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama ada IHSG atau indeks harga saham gabungan. Kalau indeks harga saham gabungan itu tuh mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi seluruh saham yang listing di Bursa Efek Indonesia itu tuh akan dihitung terus dirata-ratakan kira-kira saat ini tuh apakah naik atau turun. Jadi kalau IHSG itu menghitung seluruh perusahaan yang emang ada di BEI. Kemudian ada indeks LQ45. Kalau indeks LQ45 itu hanya menghitung 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan fundamental keuangan yang baik. Dan saham-saham di LQ45 itu tuh dipilih berdasarkan yang pertama nilai transaksinya yang besar, terus yang kedua frekuensi perdagangannya tinggi, dan yang ketiga kinerja dan kondisi keuangan perusahaannya besar. Dan yang terakhir ada indeks IDX 30. Kalau misalkan indeks IDX 30 ini tuh indeks yang bersih 30 saham teratas berdasarkan likuiditasnya tinggi dan fundamental perusahaannya yang solid. Lanjut ke kita bahas mengenai suku bunga. Jadi emang apa sih hubungan suku bunga dengan investasi itu tuh? Kalau misalkan kalian lihat ini nih, tabel atau ilustrasi ini tuh, suku bunga itu tuh memiliki hubungan dengan surat obligasi atau ya surat utang. Jadi kalau misalkan lihat eh, di ilustrasi ini tuh suku bunga dan obligasi obligasi itu tuh cenderung berkebalikan. Jadi ketika suku bunga naik, maka obligasi akan turun. Sebaliknya ketika obligasi naik, ketika suku bunga turun, maka obligasi akan naik. Mengapa demikian? Karena suku bunga dan surat utang itu merupakan sebuah opsi yang komplementer atau saling menggantikan. Jadi, misalkan ketika opsi obligasi itu lebih menguntungkan, maka orang-orang cenderung akan lebih memilih obligasi. Tapi ketika suku bunga atau menabung di bank itu lebih menguntungkan, maka orang-orang itu cenderung akan lebih menabung di bank. Karena dua-duanya juga kan merupakan yang risk free rate atau yang risikonya kecil. Contoh, ketika misalkan ada surat obligasi jangka 1 tahun memberikan bunga 10%, tapi suku bunga pada saat itu tuh misalkan 6%. Dari hal tersebut itu kan orang-orang cenderung akan lebih tertarik untuk membeli surat obligasi dibandingkan dengan suku bunga. Kenapa? Ya karena keuntungan yang didapatkan juga lebih besar. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada eh, kurva permintaan dan juga penawaran dari dana. Dana itu maksudnya sumber dana yang akan diberikan bagi orang-orang untuk eh, membangun bisnis atau pokoknya sumber dana. Jadi kan orang-orang perusahaan atau ini perusahaan individu untuk mendapatkan dana itu bisa dilakukan dengan meminjam ke bank atau bisa dilakukan dengan menjual menjual bunganya. Oke, yang selanjutnya yaitu ke grafik ini samping. Jadi grafik ini tuh merupakan grafik supply dan demand dari sumber dana. Dan kalau misalkan dari supply itu tuh semakin banyak sumber dana, semakin semakin tinggi bunga, maka sumber dananya juga akan semakin banyak. Kenapa demikian? Karena ketika suku bunga naik, maka orang-orang itu cenderung akan nabung di bank. Karena orang-orang itu cenderung nabung di bank, jadi sumber dananya itu makin banyak. Sedangkan kurva permintaan itu tuh semakin tinggi suku bunga, maka sumber dananya itu akan semakin kecil. Ketika sumber dana tinggi, maka ini nih, si sumber dananya itu akan semakin menurun. Kenapa demikian? Karena ketika eh, ketika suku bunganya itu turun, maka akan banyak orang-orang, perusahaan atau juga individu yang ingin meminjam dari bank. Untuk apa? Untuk mungkin bisa membangun bisnis sendiri atau mungkin untuk bikin usaha atau mungkin bagi perusahaan ingin
ingin ekspansi bisnisnya dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya itu ada yang namanya suku bunga itu ada suku bunga nominal, ada suku bunga real. Suku bunga nominal itu apa? Suku bunga nominal itu ya suku bunga yang secara eksplisit tertulis dalam perjanjian pinjaman atau deposito belum memperhitungkan inflasi. Contohnya apa? Contohnya ketika misalkan kita ingin menabung di bank, terus dalam ketentuan itu tuh suku bunga yang diberikan itu 10% dalam setahun. Misalkan kita nabung 10 juta, suku bunga yang diberikan itu tuh 10%. Jadi kan pada tahun depan kita akan mendapatkan 10% dari 10 juta atau kita mendapatkan 1 juta. Jadi uang yang kita dapatkan itu tuh 10 juta 100. 11 juta. Yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta? Kalau misalkan dipikir-pikir, ada yang namanya itu inflasi. Jadi daya belinya itu semakin berkurang. 1 juta pada waktu sekarang itu tuh berbeda dengan 1 juta di masa depan. Mungkin 1 juta di masa sekarang itu tuh bisa dibelikan lebih banyak hal dibandingkan 1 juta di masa depan. Makanya suku bunga nominal itu tuh kurang mencerminkan eh, uang yang kita dapatkan. Makanya ada suku bunga real. Kalau misalkan suku bunga real itu sudah menghitung inflasi yang akan didapatkan. Misal tadi bunga yang didapatkan itu tuh 10%. Dan inflasi misalkan dalam 1 tahun itu terjadi 2%. Maka suku bunga realnya itu ya tinggal dikurang suku bunga nominal dikurangi suku bunga real 10 dikurangi 2%. Maka suku bunga realnya itu tuh sebesar 8%. Seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika kita mendapatkan tadi 1 juta, sebenarnya ada kita tuh akan masih mendapatkan pengurangan dana. Pengurangan dana dari mana? Dari pajak. Ada yang namanya tuh tax liability. Jadi pemerintah menghitung pajak atas bunga atau pendapatan investasi dan pajak tersebut dihitung berdasarkan angka nominal bukan daya beli real. Jadi sebenarnya ketika kita contoh kasusnya ini nih, misalkan kita nabung dengan bunga nominal 12%, tapi terjadi inflasi 28% dan terkena pajak 30%. Jadi uang akhir di kita tuh berapa sih? Yang pertama eh 12%. Berarti kan kita akan mendapatkan 12% keuntungan di misalkan di 1 tahun ke depan. Tapi karena ada pajak 30%, maka yang 12% itu tuh akan dipotong pajak terlebih dahulu sebesar 30%. Jadi 12% dikali 30% itu tersisa 8,4%. Jadi uang yang kita dapatkan dari hasil nabung itu tersisa 8,4%. Tapi hal tersebut itu tuh belum dipotong sama inflasi. Dipotong lagi inflasi dalam contoh kasus ini tuh sebesar 8%. Jadi 8,4% kali 8% itu tuh sekitar 0,4%. Jadi yang awalnya kita mendapatkan bunga 12%, bunga nominal 12%, ternyata di masa depan keuntungan kita itu hanya akan mendapatkan sebesar 0,4% setelah dipotong tadi pajak dan juga inflasi. Seperti itu. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai premi. Premi risiko. Jadi premi risiko itu tuh tambahan imbal hasil yang diminta investor untuk mengkompensasi risiko yang diambil. Jadi misalkan eh, obligasi pemerintah. Jadi kan obligasi pemerintah itu merupakan salah satu pilihan investasi risk free rate atau yang risikonya kecil. Misalkan ada obligasi pemerintah dengan returnnya itu 4%. Terus ada saham perusahaan yang jadi pertanyaan, apakah saham perusahaan wajarnya itu expected returnnya di atas 4% atau di bawah 4%? Kalau misalkan dilihat-lihat, saham itu tuh memiliki volatilitas yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Saham itu eh, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah. Maka saham itu harus memberikan expected return lebih besar daripada obligasi pemerintah. Jadi eh, harga saham itu expected return dari saham itu harus di atas 4%.
Misalkan contoh di sini itu 10%. Maka premi dari risikonya itu tinggal 10 kurangi 4 itu 6%. Jadi harus lebih besar dari risk free rate obligasi pemerintah. Kemudian salah satu cara untuk menghitung keuntungan, persentase keuntungan yang kita dapatkan dari kita membeli saham itu tuh ada yang namanya tuh HPR atau holding period return. Holding period return itu tuh mengukur berapa banyak keuntungan yang kita dapatkan dari membeli saham selama single period atau selama satu periode. Dan rumusnya tuh ini nih. Ada EP1 atau harga akhir dikurangi dengan harga awal ditambah dengan dividen yang didapatkan dibagi dengan harga awal. Contoh misalkan ada saham ABC, dia itu harga akhir yang diharapkan itu misalkan 110. Terus harga awalnya itu waktu pertama kali dibeli itu sebesar 100 derajat. Kemudian si saham ini juga memberikan dividen sebesar 4%. Yang jadi pertanyaan, berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dari si saham ini? Yang pertama, kita masukin rumus yang tadi. Harga di akhir, kita kan expected-nya itu 110. Kurangi harga di awalnya itu 100 derajat, tambah dividen 4%, dibagi dengan harga awal 100 derajat. Dan hasilnya bisa didapatkan ini. Ada yang 110 dibagi 100, ada yang 110 kurangi 100 dibagi 100, ada yang 4% dibagi $4 dibagi $100. Kalau misalkan dilihat-lihat, ini kan tadi harga akhir dikurangi harga awal itu merupakan capital gain atau keuntungan dari menjual saham. Sedangkan di sini ada keuntungan dari dividen, dari keuntungan yang diberikan dari keuntungan perusahaannya. Dan total holding period return dari saham yang tadi itu sebesar 14%. Dan coba kita bandingkan tadi dengan risk free rate. Apakah 14% lebih besar dari risk free rate? Risk free rate kan 4%. Dan harga saham itu di atas risk free rate. Jadi masih mungkin dan masih wajar untuk memiliki saham ini. Karena masih di atas risk free rate. Oke. Yang selanjutnya itu ada capital allocation line. Jadi capital allocation line itu menunjukkan kombinasi antara aset bebas dan portofolio pasar. Jadi capital allocation line itu menampilkan trade off antara risiko dan return. Maksudnya apa ini nih? Jadi di sumbu X ini tuh merupakan sumbu risiko atau sumbu volatilitas. Semakin ke kanan maka risikonya akan semakin besar. Dan sumbu Y itu merupakan expected return. Jadi semakin ke atas expected return atau keuntungan yang diharapkan itu semakin tinggi. Dan garis ini tuh merupakan garis pasar. Garis pasar saat ini tuh menunjukkan harga segini. Kayak tadi risk free rate. Misalkan risk free rate ternyata di sini kita risk free rate contohnya tuh 7%. Jadi saat ini di pasar risk free rate yang diberikan itu 7%. Juga ada titik perpotongan ini misalkan 15%. Ketik di pasar saat ini tuh keuntungan yang memberikan 15% itu tuh memiliki risiko sebesar 22%. Jadi capital allocation line itu tuh menunjukkan uh, si pasar saat itu sedang bagaimana sih. Dan ini tuh tujuannya tuh bisa sebagai acuan atau sebagai pembanding. Misal, ketika kita mempertimbangkan sebuah saham dengan expected return, misalkan anggap 10%. Jadi expected return itu 10%. Dan volatilitas atau standar deviasi atau resiko yang diberikan itu misalkan 25%. Yang jadi pertanyaan, apakah si saham tersebut itu optimal atau enggak? Dan jawabannya kalau misalkan melihat dari grafik ini tuh enggak. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat, tadi 10% kan di sini. Sedangkan 25% di sini. Kalau misalkan kita lihat, sebenarnya dengan risiko 25%, di pasar saat ini tuh ada loh opsi yang lain yang bisa memberikan expected return di atas 10%, bahkan di atas 15%. Jadi, fungsi capital allocation line itu tuh sebagai tadi pembanding. Contoh lagi, misalkan ada saham dengan expected return 12%, tapi simpangan baku atau risiko yang diberikan itu sebesar 23.
Yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut optimal atau enggak? Berdasarkan capital allocation line itu sih enggak, soalnya ketika kita, mendapatkan risiko 23% dari saham, maka sebenarnya di pasar itu tuh kita bisa mendapatkan, return yang lebih atau di atas 15%, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pertemuan sekarang. Kalau misalkan ada salah kata atau mungkin kurang jelas, mohon maaf dan mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut, kita coba diskusi bareng. Nama saya Arya Muhammad Juliansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.